PSSI memberi kabar gembira bagi pencinta sepak bola Indonesia soal kepastian Marten Paes. Kiper berdarah Belanda ini dipastikan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia. Kabar gembira ini diungkapkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui akun Instagram pribadinya. Erick Thohir memastikan bahwa Paes sudah berhasil menjalani proses alih federasi dan sejak saat ini sah untuk memperkuat skuad Garuda. Lebih lanjut, Erick menilai, telah resminya Paes sebagai pemain timnas Indonesia bakal mendongkrak prestasi skuad Garuda. Salah satunya, pemain 26 tahun ini, bakal bisa membantu perjuangan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Barcelona menang atas tuan rumah Valencia pada pekan pertama La Liga 2024-2025, pertandingan ini berakhir dengan skor 1-2. Namun dalam skuad Barcelona tak ada nama Ilkay Gundogan. Menurut kabar di Spanyol, gelandang 33 tahun tersebut kabarnya tak dibawa karena sebelumnya telah meminta untuk hengkang. Menurut laporan Sport, Gundogan telah memberitahukan kepada pihak Barcelona bahwa dia ingin pindah sebelum bursa transfer musim panas ini berakhir. Itulah sebabnya dia tak masuk dalam skuad Barcelona untuk lawatan ke Mestalla. Gundogan kabarnya diminati klub-klub Arab Saudi dan Turki. Al-Nassr dibungkam Al-Hilal 1-4 dalam final Piala Super Arab Saudi. Dalam pertandingan tersebut ada cuplikan viral, Cristiano Ronaldo seperti mengejek rekan-rekannya. Seperti diketahui lini belakang Al-Nassr begitu rapuh. Dalam rekaman di layar kaca, Cristiano Ronaldo tampak kecewa. Dirinya bahkan membuat gestur seperti sedang tertidur dengan menempelkan telapak tangan dan menaruhnya di pipi, ke arah gawangnya sendiri. Al-Hilal sendiri kini sudah mengokeksi titel Piala Super Arab Saudi untuk kali kelima. Pencapaian ini sekaligus menegaskan dominasi mereka, yang unggul jauh dari Al-Nassr sebagai peraih trofi terbanyak kedua. Mikel Arteta memuji Bukayo Saka usai pemainnya itu mencetak gol dalam kemenangan Arsenal atas Wolverhampton. Saka mencetak gol kedua Arsenal di pertandingan ini. Menerima bola dari tendangan bebas, Saka yang ada di sisi kanan kemudian melakukan tusukan dan menaklukkan kiper Wolverhampton dengan tembakan kaki kiri. Pujian pun dilontarkan Arteta untuk Saka. Ia membandingkan Saka dengan Messi soal kemampuan kaki kirinya. Menurut Arteta tidak banyak pemain sepertinya di dunia dan dia masih sangat muda. Arteta menilai pemain berusia 22 tahun itu bisa berkembang lebih baik. Robert Lewandowski terus menunjukkan nilainya yang luar biasa bagi Barcelona, dengan memberikan dampak yang signifikan saat melawan Valencia. Dalam pertandingan pertamanya di musim ini, Lewandowski telah mengukir namanya dalam sejarah klub. Dengan mencetak 2 gol, penyerang Polandia itu telah melampaui salah satu tokoh paling ikonik klub tersebut, Johan Cruyff, dalam daftar pencetak gol terbanyak. Jumlah gol Lewandowski kini mencapai 61 gol hanya dalam 96 penampilan. Pencapaian ini mengungguli Johan Cruyff, yang berhasil mencetak 60 gol dalam 180 pertandingan. Manajer Arsenal Mikel Arteta membeberkan kondisi cedera Declan Rice. Gelandang timnas Inggris itu mengalami cedera saat melawan Wolverhampton pada pekan pertama Premier League. Pada pertandingan ini, Rice dimainkan sebagai starter. Namun, Rice mengalami cedera menjelang akhir babak kedua. Gelandang berusia 25 tahun itu terlihat pincang dan memegang betis kanannya sebelum digantikan oleh Gabriel Jesus. Usai laga, Arteta mengabarkan tentang kondisi Rice. Pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan kalau Rice mengalami kram sehingga harus ditarik keluar. Meski masih dikaitkan dengan beberapa nama, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memastikan tidak akan ada amunisi baru yang bergabung ke Santiago Bernabeu. Pasalnya Ancelotti sudah puas dengan skuad Los Blancos saat ini. Meski stok pemain bertahan di Santiago Bernabeu juga berkurang setelah bek veteran Nacho Fernandes memutuskan cabut, namun Ancelotti tetap yakin dengan skuadnya saat ini. Pria Italia itu merasa tidak perlu membeli pemain terutama di lini belakang. Dia berharap Alaba bisa segera kembali dan pemain-pemain muda bisa menutup masalah di pertahanan. Football Insider mengabarkan bahwa Everton dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran pinjaman untuk striker Arsenal, Eddie Nketiah, sebelum jendela transfer ditutup dalam waktu kurang dari 2 minggu. The Toffees membutuhkan gol setelah kesulitan mencetak gol musim lalu, di mana menjadi tim dengan jumlah gol terendah kedua di Premier League. Jika Everton bisa menyelesaikan transfer Nketiah, itu akan menjadi langkah besar bagi mereka, sekaligus memungkinkan sang pemain menjadi pemain reguler. Pasalnya Nketiah kesulitan mengamankan tempat reguler di starting lineup Arsenal.
La Gazzetta dello Sport mewartakan bahwa Paris Saint-Germain telah mengontak perwakilan Ademola Lookman dan bisa segera mengajukan penawaran untuk sang bintang Atalanta. Surat kabar asal Italia itu mengklaim bahwa Les Parisiens telah melakukan pendekatan untuk mengetahui ketersediaan ex-pemain RB Leipzig tersebut. Lookman diwartakan membuka peluang untuk pindah ke klub ibu kota Prancis tersebut. Namun dia masih belum menerima penawaran resmi mengenai kepindahan ini. Hal yang sama juga berlaku untuk Ladea yang masih belum dihubungi oleh para direktur Paris Saint-Germain. Manchester City sukses menaklukkan Chelsea 2-0 pada pekan pembuka Liga Inggris di Stamford Bridge, Minggu malam waktu setempat. Man City berhasil cetak gol keunggulan berkat kecerdikan Erling Haaland pada menit ke-18. Chelsea sempat menjebol gawang Man City pada menit ke-44 melalui tembakan Nicolas Jackson. Sayangnya gol tersebut dianulir karena Jackson terperangkap offside lebih dulu. Gawang Chelsea kebobolan untuk kali kedua di menit ke-84. Kali ini giliran Mateo Kovacic yang membawa petaka. Tak ada gol yang tercipta hingga babak kedua usai, dan Man City pun berhak membawa pulang 3 angka dari markas The Blues. Real Madrid harus puas bermain imbang 1-1 lawan Mallorca pada pekan pertama Liga Spanyol di Stadion Mallorca San Mo, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Real Madrid membutuhkan waktu 15 menit untuk membuka skor di kandang Mallorca berkat aksi impresif Rodrigo. Namun di babak kedua, Mallorca berhasil membuat kejutan melalui gol yang dicetak Vedat Muriqi di menit ke-53. Sundulan keras Muriqi memanfaatkan sepak pojok Dani Rodriguez membuat skor imbang 1-1. Kylian Mbappe nyaris berhasil mencatat namanya di papan skor pada menit ke-61. Sayang tembakan Mbappe ke pojok kiri gawang masih mampu diamankan Dominic Grave. Los Blancos juga terus berupaya cetak gol di masa injury time namun usaha yang dilakukan belum cukup untuk mencetak gol tambahan.